after UTS ya. Dan semoga UTS-nya kemarin lancar, dan mohon maaf saya belum sempat memeriksanya, mudah-mudahan minggu depan sudah saya periksa semua. Kira-kira ada yang perlu tanyakan dari UTS-nya? Oke, jika nggak ada yang perlu tanyakan dari UTS, kita lanjut ke materi kita hari ini terkait dengan Project Cost Management. Jadi secara garis besarnya seperti ini. Saat teman-teman sudah memplankan skopnya, skop dari project seperti apa, sudah memplankan nanti jadwalnya seperti apa, lanjut berikutnya adalah tentang memplankan cost. Jadi jika sudah dapat skopnya dari WBS yang udah bikin teman-teman, kita mendefine activity-nya apa aja, terus kita mengkalkulasikan waktunya, proyeknya, dan sekarang kita harusnya ada lagi nih, kita mengambil resource-nya, baru kita mengestimasi biayanya. Oke, saya share screen. Sebentar. Permisi Pak, kayaknya Bapak masih di mute. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Nah, harapan dari teman-teman semua untuk belajar cost management itu, teman-teman bisa mampu menyusun anggaran biaya dari suatu proyek dan juga mengontrol jadwal dan biaya penyelesaian dari suatu proyek. Nah, di agenda kita hari ini kita membahas tentang proses apa aja sih yang harus dilakukan selama kita menjalankan proses cost management atau kita mengelola suatu proyek dari biaya proyek. Pertama adalah kita project cost management itu semua termasuk banyak mayoritas terdapat di bagian planning. Jadi kita sebelum melakukan mengeksekusi proyek, kita sudah menganggarkan biaya-biaya yang akan dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Di sini ada plan cost management, estimated cost, dan juga determine budget. Selama proses ini berjalan, baru keluar namanya setelahnya sudah selesai project management plan-nya, ditantangani oleh sponsor, proyeknya berjalan, lalu kita mengkontrol, selama proyek itu berjalan kita mengkontrol baik sisi schedule, baik sisi cost, baik juga sisi quality-nya, dan ini kita mengkontrol biayanya atau kontrol cost. Outputan masing-masing proses itu adalah plan cost management, cost management plan, yang proses dari cost management, terus estimated cost dengan outputan activity cost estimate, determine budget dengan output cost baseline dan project planning requirement, dan juga control cost atau project performance information. Project cost management itu adalah proses
yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, terus mengendalikan biaya. Kenapa dilakukan seperti itu? Agar proyek itu dapat selesai sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati. Dalam cost management itu juga ada istilah antara funding dan financing. Funding itu apa? Funding itu biasanya proyek itu membutuhkan modal atau dana dan didapatkannya dari internal organisasi. Contoh misalkan buatan infrastruktur kota oleh pemerintah didana dari dana APBD. Nah, itu biasanya dananya tidak bunga karena dari internal organisasi atau dari internal Pemda kalau di contoh ini. Sedangkan kalau financing itu pendanaannya dari eksternal. Dan biasanya ada bunganya. Contoh ya pendanaan kereta cepat oleh Cina pasti ada bunganya di dalamnya. Saya stop screen, saya sedikit penjelasan garis besar terkait dengan apa aja yang ada di cost management ya. Oke. Dalam project management khususnya semua yang terkait dengan proses di dalamnya, yang pasti pertama dilakukan adalah kita membuat plan. Karena adalah plan cost management, di mana nanti outputnya adalah cost management plan. Yang isinya apa? Isinya adalah guidance atau tata cara how to untuk menjalankan atau mengelola project cost. Nah, apa yang kita butuhkan untuk membuat plan cost management? Di sini kita butuh inputan project charter yang di dalamnya adalah ada pre-approve financial. Nah, pre-approve financial ini berarti biaya-biaya, istilahnya saat teman-teman mulai mengerjakan proyek dikasih tahu oleh sponsor ini biaya total biaya sekian yang akan dibutuhkan untuk proyek. Nah, itu biaya awalnya sekian, itu adalah pre-approve financial. Nah, di cost management plan ini isinya adalah guidance atau how to mengelola project cost. Caranya ya bisa dengan expert judgment dan juga dengan data analisis. Kita mengcompare analisa data dari project sebelumnya. Nanti cost management plan ini dipakai untuk proses-proses berikutnya di dalam kita mengelola cost. Nah, setelah kita selesai membuat plan cost management, itu kan kita lanjut namanya estimate cost. Estimate cost itu apa sih? Namanya mengestimasi biaya, mengestimasi semua biaya dari aktivitas yang ada dalam proyek. Ambilnya dari mana? Dari WBS-nya itu sendiri. Contoh misalkan WBS-nya seperti ini kan ya teman-teman. Setiap WBS di paling ujungnya itu ada work package-nya. Nah, dalam work package ini kita inputkan, kita udah masukin nanti ada misalkan resource-nya dan juga biayanya. Nah, estimasi biaya ini namanya estimate cost dari seluruh activity yang ada, terutama yang ada di work package. Makanya saat kita mengestimasi cost ini, kita butuh inputan project management plan yang isinya adalah scope baseline, project cost management tree, atau cost management plan yang dari guidance dan juga template standar.
Kita butuh juga schedule, kita butuh resource kebutuhan resource dari activity kita. Jadi kita consider juga risk. Kenapa kita mengconsider risk? Karena di sana kita butuh tahu, kita kan merencanakan selama proyek itu berlangsung ke depan. Jadi kita butuh tahu resiko-resiko apa sih yang akan muncul dan gimana kita menghandle-nya. Nah, resiko yang muncul itu butuh maksudnya risiko seperti apa? Contoh misalkan resiko teman-teman membuat suatu proyek rumah butuh waktu 3 bulan, nah, misalkan. Nah, rumahnya belum selesai, tahu-tahu ada risiko kebakaran, anggapnya gitu. Nah, teman udah menganggarkan biaya untuk misalkan membayar asuransinya. Nah, itu kita butuh consider dari risk. Nah, bisa kita mengestimasi cost, caranya gimana? Caranya sama seperti kita mengestimasi activity duration di aktivitas sebelumnya, itu ada namanya expert judgment, terus analogous estimate, parametric estimate, data estimate juga 3-point estimate. Dari ketiga ini yang paling estimasi yang akurasi yang paling tinggi adalah ini, data estimate. Estimate adjustment apa maksudnya? Estimate adjustment berarti kita meng-hire orang untuk membantu kita membuat cost, mengestimate cost, atau bisa jadi project manager sebelumnya. Nah, analogous estimate kita membandingkan kebutuhan project dengan historical dari project sebelumnya yang mirip, yang hampir sama dengan project kita. Parametric estimate kita membandingkan, mencari tahu, mengestimasi biaya berdasarkan data historical dan juga yang secara spesifik terperinci. Misalkan kebutuhannya untuk pengerjaan tembok itu butuh 10 bata per meter persegi. Nah, per meter persegi itu adalah parametriknya. Sedangkan bottom up estimate itu kita mengestimasi biaya dari bawah setiap activity dikumpulkan sampai ke paling atasnya dari WBS. Sedangkan 3-point estimate itu yang seperti ini, ada optimistic, most likely, dan pessimistic. Yang rumusnya ada 3-point estimate, ada triangle, atau beta distribution. Nanti outputan dari estimate cost itu adalah cost estimate. Nah, dalam kita mengestimasi cost, kita juga namanya estimasi itu kan nggak 100% akurat. Jadi ada range-nya, ada misalkan kita mengestimasi biayanya $10 juta, berarti itu kita mengestimasi secara plus minus kurang lebih berapa juta segala macam. Nah, itu namanya adalah basis of estimate. Yang isinya adalah range parameter terkait estimasi kita. Sudah kita mengestimasi seluruh biaya dari proyek, terutama seluruh biaya aktivitas dari proyek. Selanjutnya kita mendetermine saya save dulu yang ini.
Setelah kita mengestimate yang nanti outputnya adalah cost estimate, jadi kita mendetermine budget. Berarti kita mengkalkulasi budget project secara keseluruhan. Nah, input yang kita butuhkan apa? Ya, ini cost estimate dan standar parameter dari cost management plan, schedule, scope, tetap risk juga kita butuh, dan ada namanya agreement atau dalam kurung kontrak. Nah, determining budget itu seperti apa sih? Determining budget itu berarti seperti ini caranya. Pertama kita mengkalkulasikan seluruh activity yang estimate cost activity secara keseluruhan. Nah, tapi itu ditambahkan dengan kontingensinya. Nah, tadi kontingensi itu lebih cadangan yang dibutuhkan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tapi sudah kita perhitungkan, sudah kita antisipasi. Estimate activity cost dan tambah dengan estimate cost activity itu nanti adalah work package estimate. Nah, sudah kita mengestimasi ini, kita tambahkan lagi juga contingency reserve. Ini untuk risk yang diketahui, yang kita known. Nah, total ini namanya nanti adalah cost baseline. Nah, inilah biaya yang di manage oleh PM. Di contingency dapat cost baseline kita tambahkan lagi ada namanya management reserve. Nah, ini total jadi namanya project budget. Nah, management reserve ini biasanya untuk risk yang tidak kita ketahui. Dan management reserve ini dikelola, dihandle oleh atasan dari project manager itu sendiri, misalkan dari sponsornya atau mungkin dari functional manager kalau dia di organization fungsional. Nah, output dari determined budget nanti adalah cost baseline. Nah, cost baseline ini nanti yang digunakan dan untuk keperluan untuk analisa dan untuk dipakai untuk biaya-biaya dari project. Nah, setelah cost baseline di-approve, projectnya berjalan. Nah, selama project berjalan, kita monitoring dan controlling dengan mengkontrol cost. Kontrol cost itu kita butuh apa? Ini adalah proses untuk kita mengcompare kita membandingkan data aktual dibanding dengan baseline. Nah, saat kita mengkontrol cost, kita butuh namanya WPD atau Work Performance Data dari selama proyek itu berjalan. Dan nanti outputnya ini adalah WPI atau Work Performance Information. Di mana ini adalah data yang sudah dikontrol, yang sudah di-compare dengan baseline-nya. Nah, di sini tuh kita ada istilahnya EVM,
proses control cost itu ada satu caranya dengan EVM atau Earned Value Management. Nah, kita akan jelaskan secara detail di slide berikutnya. Ini adalah gambaran size besar terkait dengan apa aja yang dilakukan dalam cost management atau kita dalam proses mengelola cost atau biaya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Kita masuk ke secara detail dari masing-masing proses. Pertama adalah plan cost management. Plan cost management ini tadi saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita menetapkan prosedur, kebijakan, dokumentasi, gimana cara kita merencanakan, mengelola, pengeluaran, mengendalikan biaya proyek. Tujuannya bisa apa sih? Tujuannya sebagai guidance atau bimbingan atau arahan gimana cara kita mengelola biaya sepanjang proyek itu berlangsung. Apa yang diperlukan untuk kita plan cost management, ya, project management plan, project charter, IF dan OPA. Caranya dengan expert judgment, analisa teknik dan juga meeting. Outputnya adalah nanti adalah cost management plan. Nah, isi dari plan cost management itu apa aja? Nah, ini ada standar format untuk reporting, level akurasi, presisinya gimana, thresholdnya dalam artian berapa banyak threshold dari besarnya pengeluaran yang bisa kita handle. Dengan cara mengukur performance-nya dan lain-lain. Ini tercantum semua dalam plan cost management. Setelah kita membuat plan cost management yang nanti outputnya adalah cost management plan, lalu kita mengestimasi biayanya atau misi cost-nya. Nah, estimasi cost ini mengestimasi dari activity-activity yang sudah kita define sebelumnya dalam WBS. Dan mengestimasi cost ini, kita memperhatikan seluruh biaya yang mungkin muncul, baik itu biaya material, biaya resource, biaya peralatan, dan lain-lain. Estimasi biaya dapat dinyatakan pada level aktivitas atau nanti disamerikan. Estimasi cost itu apa aja sih? Ya biayanya adalah biaya kualitas, biaya risiko, biaya waktu, biaya ruang kantor, biaya overhead, dan lain-lain. Dalam kita mengestimasi cost juga kita mengconsider tipe-tipe dari biaya. Apa aja tipe-tipe dari biaya itu atau tipe dari cost? Pertama adalah variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya yang berubah kalau jumlah produksinya juga berubah. Dalam artian, misalkan kita memproduksi suatu barang, tapi biasanya kalau distribusi lebih besar, otomatis biaya di belakang juga lebih banyak. Biaya apa? Biaya buat bahannya, biaya upahnya, dan lain-lain. Sedangkan fixed cost adalah biaya yang tetap tidak berubah walaupun ada perubahan produksi. Contohnya apa? Biaya sewa, biaya setting alat di awal-awal, biaya utilitas, dan lain-lain. Biaya sewa misalkan kayak kalian kalau biaya sewa mobil untuk perkantoran itu biasanya bayarnya fix per bulan. Nah, itu dipakai nggak dipakai ya bayarnya segitu. Jadi mending dipakai. Ada nanti berikutnya dalamnya direct cost atau biaya secara langsung. Artinya adalah biaya yang langsung terkait dengan pekerjaan proyek. Contohnya tadi upah kerja, perjalanan tim, training, biaya bahan, dan lain itu direct cost. Sedangkan indirect cost adalah biaya tidak langsung atau biaya overhead yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu proyek sejenis. Misalkan termasuk pajak, pelayanan kebersihan, biaya operasional, maintenance, dan lain ini termasuk pajak, inilah indirect cost. Saat kita mengestimasi cost itu, yang kita butuhkan inputannya adalah cost management plan, quality management plan, dan juga scope baseline. Lesson learned register terkait dengan
historical project sebelumnya yang bisa kita ambil pelajaran dari project tersebut. Resource project schedule terkait dengan jadwal kapan kebutuhan dari resource itu kita butuhkan, dan juga terkait dengan jadwal secara garis besar waktu project itu. Resource requirement dari kebutuhan dari resource, risk register, artinya risiko-risiko apa yang mungkin muncul yang bisa kita consider untuk kita mengestimasi cost. Enterprise dengan faktor juga organizational process asset. Nah, caranya seperti tadi saya bilang ada level adjustment, and log estimate, parametric, bottom up, 3 point, dan data analysis. Ada nanti namanya reserve analysis, kita mengconsider juga biaya risiko yang mungkin muncul. Ada cost of quality, biaya yang dibutuhkan untuk kita menjalankan proses quality dari project management information system atau software project yang bisa kita gunakan untuk kita mengestimasi biaya. Decision making atau dengan voting, misalkan saat kita mengelola biaya, mengestimasi activity itu kan diestimasi biasanya oleh PIC dari per activity-nya. Nah, itu misalkan ada perbedaan pendapat segala macam, misalnya salah satunya dengan voting. Output-nya adalah cost estimate, base estimate dengan project document update. Itu tadi terkait juga sudah mengestimasi cost, lalu selanjutnya kita mendetermine budget, artinya kita secara garis besar kita kumpulkan berapa sih biaya total semuanya, ya kita tahu nanti budget yang dibutuhkan itu berapa. Oke, kita lanjut tadi. Oke, determine budget itu ya, tidak jauh-jauh dengan istilah budgeting. Oke, saat kita meng-create WBS, terus kita tambahkan hitung biayanya, itu kita sedang meng-create satu budget dari project. Nah, mengestimasi budget pun juga ada salah satu caranya. Nah, di sini ada namanya cost aggregation. Input yang kita butuhkan untuk kita mendetermine budget itu ya pasti project cost management plan, yang juga resource management plan, juga scope baseline, cost estimate dari proses estimasi cost sebelumnya, project schedule, risk register. Nah, ada di business case juga benefit management plan terkait dengan berapa sih nanti yang kita butuh, keuntungan yang mungkin kita dapat dari project ini. Itu ada di benefit management plan. Agreement terkait dengan kontrak-kontrak yang mesti kita consider, karena di kontrak itu butuh pasti ada dijelaskan berapa biaya yang dikeluarkan untuk kontrak tersebut. Enterprise management factor juga organizational process asset. Nah, ini itu yang tadinya ada expert adjustment, cost aggregation, data analysis, historical information review, funding limit, dan juga financing. Funding limit reconciliation ini maksudnya saat kita mendetermine budget tadi, misalkan kita sebagai mengelola project untuk menyelesaikan project instalasi fiber optik di apartemen Telkom University. Misalkan di sponsor mendefine biayanya sebesar 5 miliar rupiah. Dari 5 miliar rupiah itu sejadi saat kita menggenerate budget mungkin aja lebih dari 5 miliar. Nah, itu butuh funding limit rekonsiliasi. Jadi kita bisa negosiasi lah dengan si sponsor, mana sih proyek yang mesti harus aktivitas mana yang mungkin bisa dikurangin, atau kita mencari sumber
vendor yang lebih murah. Financing terkait dengan sumber pendanaan ini nanti dapat dari mana nih? Dapat dari internal organisasi kah atau dari eksternal? Outputnya nanti adalah cost baseline, project funding requirement terkait dengan sumber resource, sumber funding, sumber biaya yang kita dapatkan, juga project dokumen update. Di sini jelasin apa sih cost baseline? Cost baseline itu adalah biaya awal anggaran proyek yang telah disetujui oleh stakeholder atau oleh sponsor. Nah, cost baseline itu digunakan untuk apa? Sebenarnya juga untuk kita biar kita mendisiplin gitu, kita tahu berapa bagaimana kita mengelola proyek agar budgetnya itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini namanya cost baseline, ini yang ada garis ini. Nah, nih pengeluarannya itu kalau bisa emang di bawah, jangan sampai di atas-atas. Dan juga ini sebagai nanti fungsinya untuk proses forecasting. Nanti akan kita bahas di bagian kontrol cost. Sini contoh. Nah, cost baseline itu dipakai juga kita untuk mengukur, memplanning, mengestimasi biaya yang mungkin kita keluarkan, apakah nanti boros atau mungkin kita bisa hemat. Gitu. Di sini ada titiknya, aktual dari cost. Jika lebih dari garis ini, berarti kita over budget. Kalau di bawah dari cost baseline, ya kita masih under budget. Nah, ini cara untuk kita menggaris cost yang saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Input yang kita butuhkan nanti adalah cost baseline ini yang bisa kita kelola oleh PM, oleh project manager. Tambahannya adalah manajemen reserve. Nah, ini yang secara keseluruhan project budget. Nah, manajemen reserve ini yang kalau kita minta pengelolaannya, kita butuh persetujuan dari change control board. Project funding requirement terkait dengan kebutuhan dana. Biasanya kalau tadi saya bilang kalau suatu project kita dikasih modalnya gitu ya untuk menjalankan project, itu nggak langsung untuk di awal langsung segitu gitu uangnya. Pasti biasanya sih per termin atau per periodik memberikannya. Inilah ini namanya project funding requirement. Berikutnya adalah project dokumen update terkait dengan cost estimate, project schedule, dan juga risk register yang sudah kita consider sebelumnya. Nah, ini sama juga cara meresume budget. Pertama kita mengestimasi per activity, ini contohnya ada activity 1 sampai activity 5. Di setiap activity kita kategorikan menjadi work package. Ini work package 1, work package 2, paket 4, terus kita gabungkan menjadi control account, 1, control 2, jadi total adalah project estimate, ditambah contingency reserve, dapat jadi cost baseline, ditambah manajemen reserve, jadi cost budget. Nah, kalau secara sederhananya seperti ini, teman-teman. Ini contohnya, kayak kemarin kalau kita mengerjakan UTS itu kan ada activity A sampai Z, terus ada durasinya, terus ada cost-nya. Nah, ini ada cost-nya nih. Ini adalah, berarti kita sudah mengestimasi cost per activity. Ini ada Gantt chart-nya, seperti ini, berarti Gantt chart seperti kayak network diagramnya. Nah, activity cost estimate ini total biaya dari activity cost-nya, ditambah nanti activity contingency reserve. Nah, ini biasanya asumsi ya, ini bebas teman-teman mau isi berapa aja. 10% dari biayanya. Nah, totalnya ini namanya packet estimate, berarti activity contingency reserve ditambah cost estimate, dapat sebenarnya kan ini $56.000. Dari sini kita tambahkan lagi contingency reserve atau asumsi 15% dari work package cost estimate. Nah, dapat $8.000.
kita tambahkan semua menjadi $65.000. Nah, ada namanya manajemen reserve. Nah, ini sebesar 20% dari cost baseline. Nah, di total budgetnya adalah $78.000. Nah, biasanya kalau di real case itu di nyata, makanya kalau ada project misalkan pembangunan jalan tol atau pembangunan gedung membutuhkan atau pembangunan stadion membutuhkan dana 500 miliar. Ya, sebenarnya 500 miliar. 500 miliar itu 500 miliar itu yang benar-benar dikelola dibuat proyek itu mungkin ya 60%-nya lah dari situ. Selebih-lebihnya itu sebenarnya kontingensi reserve-nya lah. Oke. Itu tadi terkait dengan kita mendetermine budget. Nah, setelah kita mendetermine budget, kita outputnya adalah cost baseline. Nah, cost baseline nanti akan di-approve jadi dokumen formal yang nanti dipakai oleh seluruh project team. Nah, selama proyek itu berjalan, saat kita menggunakan cost baseline tadi, kita memonitoring dan controlling. Kita memastikan mengkontrol bahwa biaya yang kita keluarkan secara aktual itu apakah lebih jauh dari budget atau mungkin kurang dari budgetnya. Makanya kontrol cost tadi ini proses membandingkan, mengcompare antara aktual dengan baseline-nya. Oke, di situ nanti ada muncul biasanya variance. Ada yang positif dan negatif. Oke, control cost itu biasanya apa aja sih isinya? Pertama, kita membandingkan, mengcompare antara biaya aktual dengan yang ada di plan atau yang ada di baseline. Kalau ternyata muncul variance, anggaplah itu misalkan over budget atau lebih dari budget, nah kita kita memastikan ini gimana cara kita menghandle, mensolusikannya. Bisa jadi kita butuh tambahan dana dari sponsor atau bisa jadi kita mungkin berhemat atau memepet-mepetkan biaya, mengefisiensi biaya dari aktivitas yang bisa kita lakukan. Makanya kita mengkontrol cost itu yang kita butuhkan adalah cost management plan, cost baseline, cost performance measurement baseline ini terkait dengan perpaduan antara cost, scope, dan juga schedule. Project document, lesson register, project funding requirement terkait dengan kebutuhan dari projectnya, kebutuhan dana dari project, work performance data. Ini yang akan kita kelola, ini yang kita dapatkan nih. Berapa aktual cost-nya segala macam ini adalah work performance data. Organisasi proses aset terkait dengan proses aset-aset sebelumnya. Nah, tools and tekniknya ada earn value analysis, value analysis, analisis dari analysis. Nah, yang kita akan fokus highlight di sini adalah earn value analysis. Nanti outputnya adalah work performance information, cost forecast, dan juga change request. Oke, dalam control cost ini kita butuh project funding requirement dari mana? Dari determine budget itu. Cost baseline juga ini dari proses determine budget. Direct performance data dari proses direct and manage project work. Organizational proses aset. Nah, outputnya nanti adalah WPI yang akan dimasukkan sebagai inputan untuk proses monitoring and control project work. Change request nanti akan diproses di PICC, Project Integrated Change Control, Project Management Plan Update, dan juga Project Document Update. Nah, ini input-inputannya, cost baseline, performance measurement baseline, project document, project funding requirement, performance data, dan juga organizational proses aset. Tools and tekniknya adalah expert judgment, the variance analysis, and value analysis, forecasting, dan financial analysis.
Kasarnya kita men-hire expert atau kita minta tolong kepada orang yang sudah pengalaman untuk bantu kita mengkontrol cost. Nah, tools yang berikutnya nih yang sering dipakai adalah Earned Value Management atau EVM. Kita membandingkan jumlah pekerjaan yang direncanakan dengan apa yang benar-benar tercapai. Nah, ini banyak kan adalah tentang perhitungan ya, perhitungan rumus. Cara garis besarnya apa sih Earned Value Management itu? Itu adalah kita melihat kondisi aktual di pengamatan kita saat proyek berlangsung atau misalkan ini as today, kita membandingkan original plan atau namanya plan value atau PV harusnya di di saat kita pengamatan itu berapa sih dia yang harusnya dikeluarkan. Nah, kita ngebandingin dengan actual cost atau actual spending-nya. Nah, dalam juga Earned Management kita bisa membuat forecasting. Dengan apa contohnya? Nah, ini yang namanya adalah estimate at completion. Kita bisa menghitung nih, kira-kira kalau sampai proyeknya selesai, berapa sih biaya yang akan dibutuhkan seluruhannya. Dan juga ada namanya estimate to completion, berarti biaya yang dibutuhkan agar sampai ke penyelesaian proyek. Nah, ini adalah pengertiannya dari masing-masing rumus tadi. Nah, cuman di sini dia ada ini adalah rumus ya. Nanti akan teman-teman pahami. Tapi juga biasanya nanti soal-soal ini akan muncul di UAS nanti, dan tapi sih UAS-nya itu nanti juga kalau nggak open note atau open book. Nah, rumus-rumus yang ini yang harus teman-teman nanti mungkin harus dicatat lah, harus diingat. Tujuannya buat apa sih? Tujuan untuk kita nanti menganalisa. Contoh misalkan, kenapa kita butuh cost variance atau the value kurang actual cost? Karena kita biar tahu nanti biayanya itu under budget kah atau bisa over budget. Nah, sama juga schedule variance dan juga schedule performance index. Tujuannya buat apa? Untuk kita mengecek performance-nya dari cost itu sendiri, apakah oke atau nggak oke. Terus juga schedule dari kita lihat bisa jadi ini ahead schedule atau behind schedule. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan contohnya. Ini ada seorang project manager, dia mengerjakan konstruksi 20 mil dari jalan raya. Berdasarkan plan-nya, biaya untuk konstruksi tersebut adalah $15.000 per mil dan butuh waktu 8 minggu untuk penyelesaiannya. Nah, kita berada di 2 minggu pertama nih. Kita sudah habis 55.000 dan menyelesaikan 4 mil. Kita membuat report performance-nya nih dan membuat kesimpulan dari proyek ini tersebut. Nah, gimana caranya? Kita hitung dulu. Pertama, kita hitung budget secara keseluruhannya berapa. Ya, tadi kan per milnya 15.000, berarti total 20 mil dikali berarti 20 kali 15.000, biayanya berarti $300.000. Nah, plan value berarti kita bandingkan kita di 2 minggu pertama terhadap 8 minggu secara totalnya. Berarti 2/8 dikali 300.000. Atau berarti 25% dari 300.000. Berarti plan value-nya di minggu kedua berarti adalah 75.000. Nah, end value ini berapa? End value ini kita melihat yang sudah dikerjakan tuh 4 mil dari total 20 mil. Berarti 4/20 kali 300.000. Jumlah aktual pekerjaan yang sudah diselesaikan. Kalau ini jumlah plan yang harusnya diselesaikan dikali dengan BAC, ini aktual dari pekerjaan yang sudah diselesaikan dikali BAC. Berarti earn value-nya adalah 60.000. Nah, actual cost atau biaya yang benar-benar keluar adalah ini 55.000. Dan agak beda ya antara actual cost dengan earn value. Kalau actual cost berarti biaya aktual yang atau namanya spend atau yang sudah dikeluarkan. Kalau earn value itu biaya progress dari project
dihitung secara nominal, secara rupiah, secara nilai uang. Oke, jadi contoh berarti yang sudah selesai adalah 4.000.000 dibanding 20.000.000, sedangkan per itunya totalnya adalah 300.000, berarti 4 per 20 kali 300.000. Di sini kita bisa lihat nih, cost variance-nya adalah rumus EV dikurang AC, berarti dia 5.000 min plus, berarti masih under budget. Schedule variance-nya dia minus end value dikurang plan value, berarti dia 15.000, berarti behind schedule. Customer index-nya berarti dia lebih dari 1, berarti masih oke, sedangkan schedule performance index-nya dia kurang dari 1, berarti not oke. Berarti project ini secara cost masih aman, tetapi secara jadwal dia udah ketinggalan. Itu kalau kalian lihat secara grafik, di dalam grafik berarti ini misalkan baseline-nya atau sini plan value-nya. Plan value-nya tadi adalah 75.000. Sedangkan actual cost ini plan value-nya 60. Nah, actual cost-nya 55. Kebayang dari grafik ini kita bisa tahu nih, kalau secara budget dia lebih kecil dari plan-nya, berarti benar dia berarti masih under budget. Maaf ya, sebentar saya angkat telepon dulu sebentar.
Maaf, kita lanjut. Tadi terkait dengan tadi, sorry ini kok jadi ya. Ini adalah PV. Pasti kalau actual cost-nya lebih kecil dari plan value, berarti dia under budget. Nah, di sini juga cari tahu nih, earn value-nya masih lebih besar dari actual cost. Berarti dia, earn value-nya lebih kecil dari plan value-nya. Bisa jadi ini pasti behind schedule. Nah, ini makanya yang biasanya data ini nanti yang progres ini under budget dan behind schedule ini yang nanti akan kita reportkan selama kita mengelola project yang digunakan untuk nanti menganalisa. Contoh kayak ini misalkan, berarti kita biaya masih aman, tapi kita masih behind schedule atau ketinggalan dari jadwal. Otomatis kita butuh tambahan resource lagi buat ngejar target, misalkan jadi nambah orang lagi buat kita menyelesaikan project dan lain-lain. Nah, sampai berikutnya lihat ini yang saya bilang ini adalah proses forecasting. Jadi kita bisa mengestimasi berapa sih biaya total sampai project itu selesai. Nyata kita hanya butuh $275,000. Dan biaya dari yang sudah dikeluarkan sampai nanti mau selesai butuhnya berapa? Variance at completion-nya sebesar 24.000. Nah, ini ada istilahnya to complete performance index. Ini ada istilah to complete performance index atau TCPI. TCPI ini kalau dia dia membandingkan antara biaya yang sudah dikeluarkan dibanding dengan sisa biaya. Nah, kalau lebih kecil dari 1 berarti masih aman, dalam artian berarti biaya yang di situ satu masih aman. Tapi kalau bisa dari 1, nah itu berarti yang untuk TCPI-nya berarti proyek itu tidak bagus. Ini contoh berikutnya, di suatu paket pekerjaan dianggarkan sebesar $1.500 dan direncanakan selesai pada saat ini. Dan sisi biayanya saat ini adalah $1.350, sedangkan tingkat penyelesaian pekerjaannya baru diestimasi 2/3. Bayangkan dari harusnya selesai saat ini tapi selesai 2/3, berarti ini bisa jadi dia pasti bisa jadi secara garis besar nih udah over budget dan juga behind schedule nih. Kita hitung plan value-nya $1.500, actual cost-nya $1.350, plan value-nya nih pekerjaannya bisa 2/3 dari 1.500, jadi baru 1.000. Nah, cost variance-nya pasti minus nih, 1.000 dikurang 1.350, sehingga variance-nya 1.000 dikurang 1.500, 500. Otomatis performance index-nya pasti di bawah 1, CPI-nya juga pasti di bawah 1. Ini kesimpulan dari proyek ini adalah proyeknya behind schedule dan over budget, cost performance-nya nggak oke, dan juga schedule performance-nya juga nggak oke. Nah, ini salah satu implementasi dari EVM. Saat proyek lagi berjalan, anggota tim dan manajer lagi ngobrol, mereka diskusikan nih, CPI-nya 1,2, SPI-nya 1,89. Berarti nggak ada masalah di cost karena masih bisa di 1, sedangkan schedule-nya ini terlambat nih. Nah, seorang spesialis network menyarankan kalau diajarlah yang dikeluarkan agar biayanya lebih murah. Oh, nggak bisa, karena kita bukan butuh hemat biaya, tapi justru kita butuh mencari sesuatu agar bisa mencepat project. Koordinator ID-nya bilang, bagaimana kalau kita membatalkan pembelian komputer baru? Oh, kita bukan untuk menghemat uang, tapi kita butuh waktu. Nah, anggota tim juga menyarankan bagaimana kalau nambah orang lagi agar bisa dikerjakan secara paralel. Oh, itu benar, itu secara efektif karena
kita masih ada biaya yang kita bisa anggarkan untuk nambah orang. Ini terkait dengan trend analisis, seperti yang tadi saya bilang, kalau di actual cost-nya sudah di atas dari plan value, otomatis secara forecasting ini akan melebihi dari budget nih. Jadi menggunakan manajemen reserve. Nah, ini yang istilahnya kalau bisa seorang project manager tuh mengelola supaya actual cost-nya itu bisa balik lagi ke plan value-nya. Jadi forecasting tadi BAC dan EAC. Nah, TCPI tadi, Total Complete Performance Index. Nah, ini dia adalah sisa pekerjaan dibanding dengan biaya yang tersisa. Makanya kalau dia lebih besar dari 1, berarti pekerjaan lebih besar dari biayanya, otomatis itu berarti kurang bagus proyeknya. Tapi kalau sisa pekerjaannya masih lebih kecil dibanding jumlah biaya yang tersisa, berarti performance dari proyeknya masih oke. Nah, cost yang berikutnya ada project management information system terkait dengan software dari pengelolaan proyek. Outputnya nanti adalah WPI. Jadi hasil kesimpulan ini tuh ini project beyond schedule over budget ini namanya WPI, Work Performance Information. Forecast, change request, project management update, juga project document update. Oke, mangga jika ada yang perlu ditanyakan. Sambil saya jelaskan juga ya, ini ada tugas buat teman-teman dikumpulkan minggu depan. Tugas untuk membuat project budget dan juga Gantt chart-nya. Itu udah saya share di LMS. Contoh dari project tersebut, tugas tersebut. Dan tadi juga dijelaskan di file Excel tadi. Format PDF dikumpulkan minggu depan di Google Form. Dan jangan lupa sekarang untuk kuisnya bisa jadi di tengah kuliahan atau nanti di akhir kuliahan. Nah, untuk hari ini kuisnya ada di sekarang bisa teman-teman coba dan paling lambat adalah jam 3 sore ini ya untuk pencapaian kuisnya. Jadi bisa langsung dikerjakan dan mohon untuk kuisnya itu dikerjakan karena kuis dan kehadiran teman-teman di Vicon di kuliah online ini itu hitungannya di N ya, bukan OR. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau tidak ada dua-duanya, maka dianggap tidak hadir. Oke, enggak, jika ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, mohon videonya diaktifkan, mau saya capture untuk bukti kehadiran teman-teman. Oke, kita ada 2 halaman ini. Ada yang hadir ada 38 orang. Oke, saya mohon izin, saya ada yang kameranya bermasalah, ya nggak apa-apa. Oke, saya capture 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semoga kita berharap